pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus ini makin mengkhawatirkan. Salah satunya di Jakarta Timur, seorang lelaki lansia tega mencabuli bocah perempuan 7 tahun. Lantas, bagaimana pelaku mendekati korban? Dan apa yang harus dilakukan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. Inilah kelakuan bejat HSW, lelaki 63 tahun yang mencabuli bocah perempuan 7 tahun di atas motornya di gang sempit di wilayah Cakung, Jakarta Timur pada 25 September lalu. Lansia ini sebelumnya telah divonis 10 tahun penjara karena kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun HSW mengulangi perbuatannya di masa kebebasan bersyarat. Kini, hukuman HSW diperberat karena melakukan kejahatan yang sama. Pengungkapan kasus perbuatan cabul terhadap anak yang viral di CCTV di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tersangka kami kenakan jerat pasal dengan pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok karena yang bersangkutan adalah tersangka residivis dan yang bersangkutan saat ini sedang melaksanakan hukuman bebas bersyarat dengan perkara yang sama. Awalnya orang tua korban tidak mengetahui kejadian yang menimpa anaknya. Namun, berkat video rekaman CCTV di TKP yang berisi pencabulan terhadap korban viral di media sosial, orang tua korban langsung mendatangi polisi pada 3 Oktober lalu. Kejadian tersebut pada tanggal 25 September 2025 sekira jam 09.35 WIB, tepatnya pulang sekolah anak korban. Kemudian TKP perlu kami jelaskan di sini di wilayah Pisangan, Penggilingan, Jakarta Timur. Awalnya memang tidak bercerita, kemudian karena di CCTV itu sempat viral, di CCTV di lingkungan itu sempat viral, akhirnya tanggal 3 Oktober 2025, tepatnya jam 14.30, ibu korban datang ke unit PPA Polres Metro Jakarta Timur untuk melaporkan kejadian itu. Kasus pencabulan ini bermula saat tersangka HSW menjemput cucunya pulang sekolah. Namun, sesampainya di sekolah, sang cucu belum keluar kelas. Saat itu HSW melihat korban berdiri di depan sekolah. Kemudian, HSW mendekati korban dan mengajaknya membeli es krim. Korban menurut saat pelaku mengajaknya naik motor. Namun karena cucunya ini belum keluar kelas sehingga ketemulah dengan si korban tersebut. Akhirnya korban tersebut dibujuk oleh pelaku, ayo ikut saya antar, nanti akan saya belikan es krim. Selanjutnya dengan bujukan itu korban kemudian naikkan di atas sepeda motor pelaku, posisi ada di depan. Selanjutnya dibawa muter-muter di sekitar sekolah itu, sekitar tempat kejadian itu, berputar-putar. Kemudian di tempat kejadian itu beberapa kali anak korban itu dicabuli. Agar anak terhindar dari kejahatan, ajari anak agar tidak mudah percaya dengan orang lain. Ajari anak berani menolak tawaran dan ajakan orang asing. Ajarkan pada anak agar berteriak minta tolong dan lari menyelamatkan diri saat berada dalam situasi bahaya. Bagi masyarakat, lapor pengurus lingkungan atau polisi jika melihat kekerasan seksual atau kejahatan lain terhadap anak. Kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak harus dihentikan. Orang tua dan masyarakat harus bersama-sama memberikan ruang aman bagi anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka. Laporkan pada pengurus lingkungan atau polisi jika Anda melihat ada tanda-tanda kekerasan seksual terhadap anak. Argan Anjani, Rizal Syaputra, sampai jumpa. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Borgol bersama saya, Nyemput Trisnanda. Kita ke informasi lain saudara, pemerintah Kota Pekanbaru bersama TNI Polri dan Dinas Perhubungan menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Razia dilakukan di sejumlah ruas jalan utama kota. Dalam operasi di kawasan Jalan Sudirman, petugas mengamankan seorang pengatur lalu lintas liar, saudara, atau biasa disebut dengan Pak Oga, dan menemukan narkotika jenis sabu di lokasi tempatnya biasa beraktivitas. Barang bukti dan pelaku kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk penyelidikan lebih lanjut.
Petugas juga mengamankan puluhan gelandangan dan pengemis termasuk anak-anak. Mereka kemudian didata, diperiksa kesehatannya dan menandatangani surat perjanjian agar tidak kembali ke jalan. Razia akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Jadi memang tadi kita menemukan ya Pak Oga yang melakukan aktivitasnya. Kemudian kita masuk ke tempat markas mereka di bawah jembatan. Kita menemukan sabu ya yang dipakai oleh Pak Oga ini untuk melaksanakan aktivitasnya. Jadi ini memang menjadi perhatian kita ke depan. Aktivitas ini akan terus kita laksanakan penertiban atau penjangkauan.